Teman-teman, sekarang kita akan bahas bab 5, yakni analisa volume atur. Ini adalah daftar isi yang akan kita bahas di bab 5. Pertama nanti kita akan lihat tentang kelestarian massa, kelestarian momentum linier, kelestarian momentum, yang terakhir adalah kelestarian energi. Kalau Anda lihat subtopik-subtopiknya, ini mirip dengan yang kita bahas di termodinamika. Nanti Anda akan lihat bahwa persamaan akhirnya pun sama dengan yang kita bahas di termodinamika. Untuk memecahkan problem engineering atau problem praktis dalam mekanika fluida, persamaan-persamaan kelestarian, baik kelestarian massa, momentum, energi, itu umumnya diterapkan dalam volume atur atau kontrol volume. Di persamaan dasar kelestariannya ini, kita mempunyai kelestarian massa, momentum, dan energi. Nanti kita akan lihat penurunannya satu persatu berikut contohnya dari masing-masing persamaan kelestarian. Pertama kita lihat subtopik pertama, yakni kelestarian massa atau mass conservation. Persamaan kelestarian massa menyatakan bahwa laju perubahan dari massa sistem itu adalah 0. Sehingga bisa kita tuliskan mengikuti persamaan 5.1 ini. Ya. Jadi dd-nya besar, m itu massa dari sistem, terus bagi dt, jadi laju perubahannya itu sama dengan 0. Di mana massa dari sistem itu bisa kita formulasikan mengikuti persamaan 5.2. Jadi karena ini massa dari sistem secara keseluruhan kita integralkan, integral dari rho dv. V-nya ini adalah volume. Ya. Kemudian dari bab 4 kita telah mempelajari teorema transport Reynolds. Untuk volume atur tetap kita mempunyai formula ini. Ya. Di sebelah kiri itu menyatakan laju perubahan sifat dari sistem. Dibalance dengan ini. Ini adalah laju perubahan sifat dari volume atur, terus ditambah dengan laju aliran net. Ya, laju aliran bersih dari sifat yang bersangkutan. Ya, untuk kasus massa itu B sistemnya itu M, terus B kecilnya 1. Ya. Kalau kita substitusikan ke persamaan teorema transport Reynolds ini, maka kita mendapatkan persamaan 5.3. Sebelah kiri ini untuk M besar sis-nya kita ganti dengan persamaan 5.2. Kemudian sebelah kanan B-nya kita ganti dengan angka 1. Sehingga kita mendapatkan ini. Ini adalah bentuk teorema transport Reynolds untuk kasus B-nya sama dengan 1, B kecilnya sama dengan 1, dan dengan demikian B besar sis-nya, sistem, itu dia massa dari sistem yang bersangkutan. Persamaannya saya taruh lagi di bagian atas. Nah, persamaan 5.3 ini menyatakan bahwa laju perubahan massa di dalam sistem, ya, ini adalah suku yang di sebelah kiri, ini adalah laju perubahan massa di dalam sistem, sama dengan laju perubahan massa di dalam volume atur. Ini adalah suku pertama di sebelah kanan. Ini. Ditambah dengan laju aliran massa bersih atau net melewati batas-batas volume atur. Nah, batas-batas volume atur itu ya permukaan-permukaan yang membentuk volume atur. Ini laju aliran bersihnya. Nah, di gambar sebelah bawah itu menunjukkan skema dari sistem dan volume atur pada 3 waktu yang berbeda. Ya. Untuk di sebelah kiri yang A itu adalah menunjukkan kondisi saat waktunya ini T minus delta T. Ya. T minus delta T
Terus yang garis putus-putus merah itu adalah batas dari volume atur, sementara yang garis hitam padat itu adalah sistemnya. Dan yang B yang tengah itu adalah saat T, ya. Saat T itu di mana sistem dan volume atur, ya. Sistem ini Anda bisa sebut juga sebagai massa atur, ya. Sistem dan volume aturnya itu dia sama, berhimpitan, ya. Kemudian yang di sebelah kanan C itu adalah saat T plus delta T. Ya, di situ Anda lihat bahwa masanya bergerak lagi ke kanan sehingga dia mempunyai bagian yang tidak lagi berhimpitan dengan volume aturnya. Ini kita telah bahas secara detail ya di bab 4. Persamaan 5.3-nya masih saya taruh di bagian atas. Pertama, untuk aliran steady itu tidak ada perubahan massa di dalam volume atur. Sehingga suku pertama di sebelah kanan itu sama dengan 0. Ya. Kemudian integran dari V.NdA, ya, V-nya di situ adalah kecepatan, ya, itu adalah perkalian komponen kecepatan V yang tegak lurus terhadap dA. Nah, kita mempunyai konvensi n-nya, vektor satuan n itu positif ketika dia mengarah keluar permukaan, ya. Ini penting supaya nanti tidak bingung dalam memecahkan persoalan-persoalan ini. Sehingga untuk nilai V.n itu dia akan positif jika alirannya keluar dan dia negatif jika alirannya masuk volume atur. Untuk membantu memahami penandaan ini, positif atau negatif, Anda bisa lihat skema di sebelah kanan ini. Ya. Di situ Anda lihat, karena N itu positif karena mengarah keluar, sehingga kalau arah dari kecepatannya itu keluar volume atur, maka V sama N itu kalau Anda lakukan perkalian, ya, dot produknya, itu maka dia akan positif. Ya. Sementara kalau V-nya itu masuk ke volume atur, ya, karena N-nya itu dia mengarah keluar permukaan, sehingga perkalian dari dot produk ini, ya, V dengan N-nya itu negatif. Berikutnya, jika semua rho V.NdA dijumlahkan pada semua batas volume atur, maka di sini kita menggunakan tanda integrasi, ya, karena kita jumlahkan pada semua. Nah, jadi di sini kita mempunyai integral rho kali V.NdA. Sehingga Anda bisa tuliskan juga bentuk integrasi ini sebagai ini persamaan 5.4. Nah, jadi di sini karena dia jumlah laju aliran massa bersih yang melewati volume atur, maka Anda bisa juga formulasikan sebagai ini. Jadi jumlah semua laju aliran massa yang keluar dikurangi dengan jumlah semua laju aliran masuk ke dalam volume atur. Nah, kalau persamaan 5.1, 5.2, dan 5.3 itu digabungkan, maka kita akan mendapatkan persamaan 5.5. Nah, persamaan 5.5 ini disebut sebagai persamaan kontinuitas. Ya, ini adalah persamaan kelestarian massa yang diaplikasikan pada volume atur. Ya, ini. Sekali lagi, persamaan kontinuitas itu diturunkan dari persamaan konservasi massa, tetapi di sini adalah untuk versi ekspresinya di dalam volume atur, persamaan 5.5. Situ Anda lihat bahwa suku pertama sebelah kiri itu adalah laju perubahan
massa di dalam volume atur ditambah dengan laju bersih massa yang melewati volume atur sama dengan 0. Berikutnya, laju aliran massa yang bisa ditulis sebagai m dot itu dirumuskan sebagai rho kali Q besar ya. Q besar ini disebut sebagai laju aliran volumetrik. Biasanya mempunyai satuan meter kubik per detik atau kaki kubik per detik. Q atau laju aliran volumetrik ini bisa dirumuskan sebagai A kali V, ya, luas penampang atau luas aliran dikalikan dengan kecepatan, jadi persamaan 5,6. Kemudian karena kita juga mempunyai rumusan laju aliran massa itu sebagai integral dari rho kali V dot N kali dA, maka kita bisa menghitung berapa kecepatan di persamaan 5,6. Ya. Persamaan 5,6 itu menggunakan kecepatan rata-rata ya dari komponen kecepatan yang tegak lurus luas A itu. Nah, karena apa? Kecepatan yang melewati suatu penampang A itu bisa jadi dia tidak uniform, misalnya mengikuti suatu profil. Skemanya ini tunjukkan di sebelah kanan ini ya. Misalnya kita mempunyai profil kecepatan seperti itu, maka dengan menggabungkan kedua persamaan yang pertama di bagian atas itu kita bisa memperkirakan berapa kecepatan rata-ratanya. Di sini kita bisa asumsikan misalnya fluidanya incompressible sehingga rho-nya pun juga bisa keluar dari integralnya ya. Nah, untuk menghitung kecepatan rata-ratanya kita menggunakan persamaan 5,7. Ini merupakan penggabungan dari kedua persamaan ini. Nah, kalau kecepatannya itu diasumsikan uniform ya, di sini kita mempunyai aliran satu dimensi yang melewati luas A, maka otomatis kita mendapatkan satu nilai kecepatan ya, dan dia nilainya sama dengan persamaan 5,7 itu ya. Di skemanya ini misalnya kita mempunyai ini kecepatan yang uniform ya. Nah, karena dia kecepatan uniform, kita tidak harus menggunakan tanda bar, toh dia sudah uniform ya ini ya. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Di sini disebutkan, ini paragraf pertama ini sebagai deskripsi saja ya, bahwa untuk orang yang bekerja di ruangan tertutup yang melibatkan ini konsumsi udara untuk bernapas, berikut juga dengan CO2 yang kita keluarkan dari tubuh kita. Di situ ada aturan bahwa sirkulasinya harus dilakukan setiap 3 menit sekali. Terus berikutnya disebutkan bahwa seorang pekerja yang melakukan maintenance di dalam ruang kotak ya, ukurannya diketahui di situ tingginya 10 kaki, terus base-nya, lantainya, dasarnya itu mempunyai ukuran 6x6. Terus udara fresh itu masuk melalui suatu hose ya. Hose itu semacam pipa dengan diameter 8 inci. Terus keluarnya mereka melewati, udaranya itu melewati ini, melewati port dengan diameter 4 inci. Terus alirannya diasumsikan steady dan incompressible ya, jadi rho-nya konstan. Pertanyaannya adalah tentukan laju pertukaran itu tadi antara udara dan gas hasil pernafasan ketika dikeluarkan dari tubuh kita itu dalam ini kaki kubik per detik untuk ruangan ini, ruangan tangki itu. Terus yang kedua adalah kecepatan ketika udara itu memasuki dan ketika gas-gas itu keluar tangki ya. Kita lihat solusinya. Pertanyaan pertama adalah berapa laju pertukaran antara udara dengan gas hasil dari pernafasan. Di sini pertama kita hitung dulu berapa volume dari tangkinya ya, karena dia bentuknya kotak, panjang kali lebar kali tinggi semuanya diketahui, Anda kalikan semuanya nanti ketemu ini. 360 kaki kubik.
Terus tadi disebutkan bahwa pertukarannya itu dilakukan setiap 3 menit, sehingga dengan membagi volume dengan waktunya, maka Anda akan mendapatkan berapa laju pertukarannya. Ketemulah ini. Ya, 120 kaki kubik per menit. Kemudian pertanyaan kedua itu adalah kecepatan dari udara yang masuk dan kecepatan dari gas yang keluar tangki. Nanti di sini kita gunakan persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas persamaan 5.5. Di sini ditunjukkan lagi ini di persamaan 1 ini. Di suku pertama itu adalah perubahan massa di dalam volume atur, terus ini dibalance dengan laju bersih ya, laju bersih massa yang melewati volume atur. Volume aturnya tentunya adalah tangkinya itu ya. Oke. Kemudian karena kondisinya steady dan incompressible, maka suku pertama di sebelah kiri dari persamaan 1 dia nilainya 0 ya, ini. Terus yang kedua karena dia incompressible, maka massa jenisnya konstan ya. Jadi rho di bagian masuk dengan rho bagian keluar sama. Dengan kedua asumsi ini, maka persamaan 1 bisa Anda sederhanakan menjadi ini, persamaan ini. Bahwa V keluar dikalikan A keluar dikurangi dengan V masuk dikalikan A masuk sama dengan 0. Nah, di sini karena sekali lagi dia steady, maka laju aliran masuk sama dengan laju aliran keluar, persamaan 2. Nah, tadi Q-nya udah diketahui di jawaban pertama. A out-nya diameternya diketahui, AI-nya diameternya diketahui, Anda bisa menghitung. Kecepatan keluar berikut juga dengan kecepatan saat udara masuk ke tangki. Di kasus yang sebelumnya, kita melihat volume atur itu dengan bentuk yang tetap dan dia tidak bergerak. Bagaimana jika volume aturnya itu bergerak? Ya. Kasus ini misalnya ya, Anda menganalisa mesin turbojet. Mesin turbojetnya tertancap di pesawat. Ya. Nah, pesawatnya bergerak. Nah, otomatis kalau Anda melakukan analisa volume atur dari mesin turbojet itu, di sini Anda mempunyai kasus volume aturnya bergerak. Ya, meskipun bentuknya dia tidak berubah. Ya. Nah, untuk kasus volume atur yang bergerak, maka suku kecepatan yang berada di persamaan teorema transport Reynolds itu adalah kecepatan relatif. Ya. Di sini kita bisa gunakan bantuan vektor. Kita mempunyai kecepatan V, ini adalah kecepatan absolut dari fluida yang dilihat oleh pengamat yang diam. Sementara kecepatan dari volume aturnya itu VCV ini. Nah, kecepatan relatif, ya ini kecepatan relatif fluida yang dilihat oleh pengamat yang bergerak bersama volume aturnya itu bisa kita dapatkan dari bantuan vektor ini. Nah, kita dapatkan ini persamaan 5.14 ya, bahwa V sama dengan W plus VCV. Jadi persamaan teorema transport Reynolds-nya kita dapatkan persamaan 5.15. Di sini kita menggunakan W ya. Ini adalah kecepatan relatif dari fluida yang dilihat oleh pengamat yang bergerak bersama dengan volume atur. Nah, ini persamaan 5.15-nya. Nah, untuk kelestarian massanya kita gunakan prinsip yang sama saat menurunkan persamaan kelestarian massa atau persamaan kontinuitasnya dalam kasus volume atur yang tidak bergerak, sehingga kita dapatkan ini persamaan 5.16. Di sini kita menggunakan kecepatan relatif W. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu pesawat yang bergerak maju dengan kecepatan 971 km per jam. Gambarnya ada di bagian bawah itu. Terus mesin jetnya itu berada di sini ya. Terus skema dari volume aturnya tunjukkan di sini.
diketahui bahwa udara masuk itu melewati suatu luas 0,8 meter persegi, massa jenisnya dari udara diketahui 0,736 kilogram per meter kubik. Kemudian ketika dilihat oleh seorang pengamat yang berada di bumi, itu bahwa exhaust gas, jadi gas sisa bakarannya itu dia keluar mesin jet pada kecepatan ini ya 1050 km per jam. Terus luasnya diketahui itu pada seksi 2 di bawah ini ya. Diketahui 0,558 meter persegi. Terus massa jenisnya juga diketahui. Pertanyaan adalah estimasi berapa laju aliran massa dari bahan bakar yang masuk ke dalam engine dalam kilogram per jam. Ya, jadi di sini tinjauan kita, volume atur yang kita punya ini adalah mesin turbojetnya. Di sebelah kiri itu seksi 1 di mana udara masuk ya. Diketahui kecepatan pesawatnya, sehingga kalau kita asumsikan bahwa turbojetnya itu dia diam ya, maka sebetulnya aliran udaranya itu dia masuk dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan dari pesawatnya. Terus bagian atas ini adalah laju aliran dari bahan bakar yang ditanyakan. Kemudian di sebelah kanan adalah data-data dari gas buangnya, kecepatan, berikut juga luasnya ya, tadi ketahui 0,558 meter persegi. Kita lihat solusinya. Volume atur dari mesin jetnya saya taruh di bagian atas. Ya, di sini kita mempunyai volume atur mesin jet yang bergerak bersama dengan pesawat. Jadi volume aturnya di sini tidak diam, tapi bentuknya tidak berubah ya. Terus kita gunakan persamaan 5.16 di sini. Nah, dituliskan lagi sebagai persamaan 1 ya. Sini untuk kasus ini kita bisa asumsikan bahwa kondisinya steady sehingga tidak ada perubahan massa di dalam volume atur. Jadi suku yang pertama di sebelah kiri dari persamaan 1 itu dia bernilai 0. Nah, di sini kita juga bisa asumsikan alirannya satu dimensi sehingga kecepatannya yang diberikan di situ adalah uniform, nilai yang diberikan itu adalah nilai kecepatan rata-ratanya. Nah, dengan menjabarkan persamaan 1 ini kita dapatkan ini, persamaan ini bahwa minus m dot fuel dikurangi dengan rho 1 A1 W1 ditambah rho 2 A2 W2 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan 2 nanti untuk menghitung laju aliran bahan bakar. Yang subscript 1 itu adalah sisi masuk ya. Nah, W1-nya itu adalah kecepatan relatif terhadap volume atur. Nah, di sini kecepatannya W1 itu tentunya adalah sama dengan kecepatan pesawat. Jadi udara masuk ke volume atur itu pada kecepatan pesawat yaitu 971 km per jam. Kemudian kecepatan W2 itu juga relatif terhadap volume atur. Tadi diketahui bahwa gas buang itu mempunyai kecepatan 1050 relatif terhadap observer, pengamat yang diam. Nah, sehingga untuk menghitung W2-nya itu kita gunakan rumus ini ya. Jadi W2 sama dengan V2 minus dari kecepatan dari pesawat ya. Kecepatan pesawatnya itu adalah tadi 971 dan itu merupakan kecepatan dari volume aturnya. Sehingga kita bisa dapatkan ini bahwa W2 itu 2021. Bisa dibayangkan ya. Jadi kecepatan gas sendiri terhadap orang atau pengamat yang diam itu sudah 1050. Sementara kecepatan dari volume aturnya itu berlawanan dari kecepatan gas tadi. Sehingga kalau relatif terhadap volume atur, gas buangnya itu mempunyai kecepatan lebih tinggi terhadap tadi relatif dari pengamat yang diam. Sehingga kita dapatkan ini bahwa
W2-nya itu 2021. Kemudian setelah kita dapatkan W1, W2-nya ini, kita masukkan ke persamaan 2, angka-angkanya ada semua, ketemulah ini bahwa kecepatan laju aliran massa dari bahan bakar itu adalah 9.100 kg per jam. Kasus yang ketiga adalah jika volume aturnya itu berubah bentuk. Karena bentuknya berubah, maka akan ada pergerakan dari batas volume atur. Ya, otomatis nanti kita akan mempunyai kecepatan relatif, ya, persamaan 5.17 ini, bahwa kita menggunakan kecepatan relatif di sini. Nah, berbeda dengan dua kasus sebelumnya, umumnya ya laju perubahan massa di dalam volume atur yang bentuknya berubah itu dia tidak nol, ya, jadi nilai ini tidak nol. Nah, nanti kecepatan relatifnya itu bisa kita hitung dengan bantuan persamaan 5.18. Nah, di sini VCS itu adalah kecepatan dari batas atau permukaan volume atur yang dilihat oleh pengamat yang diam. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu jarum suntik. Skemanya ditunjukkan sebelah kanan ini, ya. Dia digunakan untuk menyuntik sapi. Terus plungernya itu yang warna hitam ini loh, ya. Itu dia mempunyai luas penampang 500 mm persegi. Terus cairan yang berada di dalam suntikannya itu diinjeksikan secara steady dengan ini laju aliran volumetriknya 300 cm3 per menit. Terus ada leakage, ya, kebocoran yang lewat ini, tunjukkan di skema di sini. Itu sebesar 0,1 kali volume dari injeksinya itu. Terus ditanya adalah berapa kecepatan dari penyuntikannya itu. Nah, jadi kecepatan dari plungernya yang hitam itu harus didorong ke depan, ya. Kita lihat solusinya. Pertama kita tentukan dulu volume aturnya. Seperti tunjukkan di gambar kanan atas bahwa volume aturnya itu terdiri atas volume di dalam silinder yang besar atau tabungnya ditambah dengan ini volume di dalam jarumnya. Oke. Kemudian laju aliran massa yang masuk maupun keluar itu ada yang lewat tadi antara plunger dengan tabungnya, disebut sebagai kebocoran tadi, ya, atau leakage tadi. Ini nilainya, ya. Terus di seksi kiri, sisi 1, itu sebetulnya kan dia luas dari tabungnya, ya. Tapi karena tidak ada datanya di situ, Anda bisa asumsikan bahwa luas dari tabungnya sama dengan luas dari plungernya. Toh luasan aliran yang melewati sisi antara plunger dengan tabung itu kan kecil sekali. Kemudian ada juga laju aliran massa yang keluar lewat jarumnya, sebesar itu, ditunjukkan oleh Q2-nya. Kemudian bentuk persamaan kontinuitasnya kita dapatkan persamaan 2, ya. Di sini suku pertama ini menunjukkan laju perubahan massa di dalam volume atur. Ini adalah laju aliran massa net, ya, bersih, ya, yang masuk maupun yang keluar. Oke, di sini kita mempunyai M2 itu yang keluar melewati jarumnya dan rho kali kiliknya itu yang bocor, ya. Oke. Berikutnya kita analisa dulu untuk integral ini. Integral rho kali dV ini merupakan jumlah total massa di dalam volume atur. Nah, itu bisa kita tuliskan mengikuti persamaan 3 ini, bahwa integral rho dV itu sama dengan ini, rho kali L kali A1 ditambah V needle. V needle itu adalah volume di dalam jarumnya sendiri. Oke, kalau kita lihat lagi persamaan 2, itu persamaan 3 itu kan kita turunkan terhadap waktu. Nah, di situ
Rho kali V needle, volume dari needle itu tetap ya, sehingga kalau kita turunkan terhadap waktu dia 0. Nah, nanti kita akan dapatkan ini, persamaan 4 ini. Ini adalah nilai dari d per dt integral rho dv. Kita dapatkan rho kali A1 dl per dt. Ya, L-nya itu adalah ini, tunjukkan ini, jarak antara plunger dengan sisi kanannya, di mana dia kan berubah ya, L-nya itu terhadap waktu. Nah, di situ kita tahu bahwa dl per dt itu adalah kecepatan dari itu plungernya itu ya. Oke, kalau kita substitusikan ke persamaan 2, nanti kita dapatkan persamaan 6 ya. Kemudian m.2-nya itu bisa kita ganti dengan rho kali Q2 ya. Nanti kalau Anda substitusi M2 dengan persamaan 7, Anda masukkan persamaan 6, Anda akan mendapatkan persamaan 8 ini. Nah, di situ Anda bisa atur-atur sedikit untuk mendapatkan formula dari VP, ya, kecepatan dari penyuntikannya. Anda dapatkan persamaan 9. Bahwa VP sama dengan Q2 ditambah Q dibagi A1. Ada semuanya nilainya di sebelah kanan dari persamaan 9. Sehingga Anda mendapatkan bahwa VP-nya itu adalah 660 mm per menit.